Saudaraku, ada informasi terbaru yang ingin kita sampaikan. Kalian tentu masih sangat memahami bagaimana ada Laskar Sakera yang sudah didoktrin oleh Bahar Smith. Ya, dia mendoktrin si Bahar itu menyebutkan bahwa membela Habib Bahar itu sama dengan membela Rasulullah. Membela komplotan Habib itu sama dengan membela agama Islam. Ini tentu sebuah doktrin yang harus kita luruskan. Jadi membela Habib Bahar bukan membela Rasulullah, juga bukan membela keturunan Rasulullah. Membela Habib Habaib Ba'alawi itu bukan membela agama Islam. Tapi mereka mengklaim supaya apa? Supaya mereka mendapatkan muhibin, mendapatkan pengikut. Nah, baru-baru ini di Madura, ketika Bahar Smith ceramah, itu sama dengan Rizik. Ya memang Bahar ini kan salah satu muridnya Rizik ya, yang digelari dengan Panglima, ya, jenderalnya umat Islam katanya ya. Kemudian Rizik Sihabnya sebagai imam besarnya umat Islam seperti itu. Kemudian Hanif Alatos sama juga di Madura. Ceramahnya jelas-jelas memprovokasi pengikutnya, mereka menyebut sebagai Laskar Sakera. Itulah pengikutnya si Bahar. Muhibin di Madura itu datang di ceramahnya Bahar Smith sambil membawa celurit. Celurit di bawah. Mereka menyanyikan yel-yel, menyanyikan lagu katanya membela Rasulullah. Jelas itu semuanya adalah framing. Itu kemudian dia memfitnah, memprovokasi si Bahar sama si Hanif, memfitnah Gus Fuad Pleret. Ya, Ganyang cucu PKI. Jadi si Bahar dan Hanif dan juga oknum-oknum Habib Ba'alawi lainnya itu sekarang lagi membuat gerakan yang masif, sistematis dan terstruktur, sedang menjadikan Gus Fuad sebagai Ahok, jadi mau diahokkan. Masalah Gus Fuad mau dibesar-besarkan, di blow up, supaya masyarakat lupa terkait nasab dari Ba'alawi, supaya masyarakat lupa dengan polemik nasab dari Ba'alawi. Ini harus kita sampaikan kebenarannya. Jadi jelas-jelas ini, Bahar, Hanif, dan tentu saja Rizik Syihab ini sudah memenuhi delik hukum. Dia layak untuk diperkarakan, diadili, dan dipenjarakan. Kenapa? Kasusnya dia jelas provokasi umat, mengadu domba orang pribumi sesama pribumi. Dan memfitnah, kemudian menghina Gus Fuad. Gus Fuad itu cucunya ulama besar, cucunya pejuang. Tapi dituduh dan dibuatkan video framing yang dipotong-potong sedemikian rupa oleh Muhibin, bahwa Gus Fuad sebagai cucunya PKI. Sekali lagi, itu adalah fitnahan yang sangat kejam, yang sangat keji. Oleh karena itu logikanya, kalau sampai pemerintah atau pihak yang terkait ya kemudian memproses Gus Fuad karena diduga menghina guru tua, sementara pihak-pihak dari Habaib tidak diproses, itu jelas akan terjadi yang namanya dalam tanda petik geger, perang ya antara pendukung Gus Fuad dengan pendukung Ba'alawi. Dan ini jangan sampai terjadi perang fisik, karena kita menghindari itu. Mudah-mudahan semua pihak masih bisa menahan diri. Nah, kalau memang ya Ba'alawi seperti si Rizik yang sudah dilaporkan di Banyuwangi, di Polres Banyuwangi oleh Ki Ageng Bumisroyo, PWLS Banyuwangi, dan juga di Banten, sudah dilaporkan di
Polda Banten di sana, maka jika tidak diproses, jangan sampai kemudian Gus Fuad di blow up, dibesar-besarin, difitnah, dihina sedemikian rupa. Jadi harus ada balansi, harus ada keseimbangan, harus ada keadilan. Ya, apalagi kasusnya Bahar ini sudah berbulan-bulan yang lalu ini dilaporkan, tapi sampai sekarang dia masih bebas berkeliaran kemana-mana. Kasusnya Bahar yang pertama adalah dia dilaporkan sudah dilaporkan oleh Tubagus Mogi Nur Fadil terkait penghinaannya Bahar kepada keturunan Wali Songo. Karena Bahar mengatakan keturunan Wali Songo sudah tidak ada. Yang kedua, kasus terkait persekusi, pengeroyokan, dalam tanda petik ya, jadi persekusi itu Bahar dengan pengikutnya, dengan Muhyiddin mendatangi rumahnya Bang Adin Arifin. Kalian masih ingat itu viral beberapa bulan lalu, dan itu kasusnya sampai sekarang juga belum berproses. Oleh karena itu, jika kasusnya Bahar, kasusnya si Rizik tidak diproses, kalau kemudian Gus Fuad diproses, ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat. Nah, Rizik sudah jelas, kasusnya masih banyak banget ya, yang masih belum diproses. Tetapi yang sudah nyata-nyata, sudah dibuka kembali kasusnya adalah chat mesum. Dan tentu saja yang terbaru adalah provokasi yang sudah dilaporkan oleh PWI LS Kabupaten Banyuwangi dan PWI LS Banten. Rizik, Bahar, dan menantunya ini, si Hanif Alatos ini, sama saja ini. Dia menebarkan kebohongan, menebarkan fitnah, menuduh Gus Fuad adalah cucunya PKI. Padahal dia sendiri yang cucunya PKI karena apa? Leluhur mereka jelas-jelas gembongnya PKI. Baik di negara asalnya mereka di Yaman Selatan maupun di Indonesia ada sejumlah tokoh yang sudah viral, ada namanya DN Aidit. Ternyata Aidit itu adalah Ba'alwi, saudaraku. Selama ini banyak masyarakat yang tidak mengerti bahwa Aidit itu adalah keturunan imigran Yaman, Ba'alawi. Kemudian Muso itu ternyata juga Ba'alwi, Habib keturunan imigran Yaman. Selama ini banyak orang nggak mengerti, ya. Dan sekarang harusnya sudah ngerti. Jadi kalau bicara siapa cucu PKI, ya cucu PKI adalah Rizik, Bahar, dan Hanif, dan komplotan Habib Ba'alawi itu. Kemudian mereka mencoba untuk mencuci nama baiknya supaya pulih kembali, dibersihin. Dengan membranding sebagai keturunan Rasulullah, sebagai ulama, dan sebagai ulama besar. Wah, sebagai orang yang punya jasa, membuat doktrin di mana-mana, dalam ceramahnya selalu disusupi ajaran sesat, mengatakan dirinya keturunan Nabi, dalam ceramahnya yang di-branding ceramah agama selalu disusupi, disisipi dengan doktrin bahwa mereka adalah kelompok yang punya jasa besar kepada NKRI, kalau tidak ada Habib Indonesia tidak merdeka, misalnya seperti itu. Dan itu juga sudah viral. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, perjuangan ini tidak mudah untuk mengedukasi masyarakat. Kenapa? Sering sudah saya sampaikan. Para Muhyiddin Habib yang militan itu sudah menempati posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis di NKRI. Mulai dari pemerintahan desa sampai pemerintahan pusat. Mereka ada yang sudah menjadi anggota legislatif. Kemudian mereka ada yang sudah menjadi anggota yudikatif, ada yang sudah di lembaga kehakiman, kejaksaan gitu. Ya. Mereka sudah ada di eksekutif. Jadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu sudah bercokol Muhyiddin Habib Ba'alawi. Yang sudah viral tentu saja sejumlah tokoh yang kemarin menghadiri haul guru tua, yaitu haul yang nama lainnya adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ada sejumlah tokoh dari kementerian yang diduga Muhyiddin Habib. Ada tentu saja
Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, kemudian Menteri Hukum RI Bapak Supratman, kemudian ada Menteri UMKM Bapak Maman, kemudian Menteri Sosial tadi sudah ya saya sebutkan, kemudian Menteri ATR BPN Bapak Nusron Mahid, kemudian Menteri ESDM Bapak Bahlil. Ini diduga beliau ini adalah Muhyiddin Habib, murid-murid Habib, dan banyak ustadz ya Gus yang juga merupakan murid Habib, seperti salah satunya adalah Gus Miftah. Gus Miftah juga hadir di acara Haul Habib di Sulawesi Tengah itu. Dan yang kemarin juga saat ini mungkin masih ada Haul Habib Soleh Tanggul, Kabupaten Jember. Nah, kalau saya menyimak ceramah dari Bupati Jember, ya, namanya kalau nggak salah, siapa namanya ya? Fawaid ya. Ya, saya kira mungkin kalian tahu namanya Pak Fawaid ya. Maka kita menduga Pak Fawaid ini berdasarkan isi ceramahnya ketika diberi kesempatan untuk bicara, untuk ceramah di Haul Habib Soleh Tanggul, jadi dia diundang dan hadir di acara Haul Habib Soleh Tanggul. Dia bercerita mendapatkan pesan telepon dari Menteri Nusron Wahid, Menteri BPN itu. Nah, di dalam ceramahnya jelas-jelas terindikasi kuat bahwa namanya Bupati Bupati Jember ya maksud saya, sorry. Tapi diduga Bupati Banyuwangi juga Muhyiddin Habib, karena kapan hari menghadirkan Habib Syekh ketika ada refleksi akhir tahun 2024. Nah, kembali ke yang namanya Bupati Jember. Ini diduga Muhyiddin Habib. Jadi ketika ceramah dia berjanji kepada Habib-habib yang hadir di Haul Tanggul, di tahun depan katanya akan memakmurkan Haul Habib Soleh Tanggul. Wah, harusnya Bapak Bupati Kabupaten Jember, Bapak Fawaid ya kalau saya tidak salah namanya, Anda harusnya berjanji memakmurkan rakyat warga Kabupaten Jember, Bapak, bukan memakmurkan Haul Habib Soleh Tanggul. Itu bukan leluhur Anda. Harusnya Anda itu malah memakmurkan haul leluhur Anda. Apakah Anda nggak punya leluhur? Bapak Fawaid, Bapak Bupati Jember, apakah Anda tidak punya leluhur? Punya kan? Kenapa Anda tidak menghauli leluhur Anda sendiri? Mungkin kakek Anda kalau misalnya sudah meninggal, nenek Anda, canggah Anda, mungkin bapak ibunya kakek nenek Anda, mungkin bapak ibunya canggah Anda terus ke atas itu mungkin yang sudah meninggal, harusnya yang Anda hauli, yang Anda makmurkan. Nah, ini indikasi kuat, saudaraku, bahwa oknum-oknum pejabat di pemerintahan ini sudah dikooptasi, dihegemoni, didoktrin, terdoktrin, ya menjadi jongos budak spiritual oknum Habib. Saya sangat memprihatinkan kalau memang benar ya Bapak Fawaid, ya Bapak Fawaid silakan dijawab pertanyaan saya. Apakah benar Bapak Fawaid ini Muhyiddin Habib Ba'alawi? Nah, kalau memang Bapak benar-benar Muhyiddin, saya mau tanya, apakah benar Bapak percaya Habib Ba'alawi keturunan Rasulullah? Kalau memang Bapak percaya, apa dasarnya, buktinya? Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan bukti, maka jangan salahkan kami mengatakan Anda percaya tanpa bukti. Seseorang yang percaya segala sesuatu yang tanpa bukti, maka kami katakan, ya mohon maaf ini sudah jelas ya, kalau Anda percaya tanpa bukti, maka kami mempertanyakan akal sehat Anda, logika ilmiah Anda. Ini yang harus dipahami Bapak Fawaid, Bapak Bupati Jember. Dan kalau Bapak Bupati Jember ini benar seorang Muhyiddin, seorang yang percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah padahal tanpa bukti ilmiah, jangan harap sejumlah makam palsu di Kabupaten Jember bisa dibongkar. Boro-boro dibongkar, ya. Jangan
berharap dibongkar, dievaluasi saja tidak akan pernah. Karena bupatinya adalah seorang muhibin, seorang budak spiritual Jongos Habib Ba'alawi. Warga Jember harus paham ini. Ya, warga Jember harus paham. Jangan ikuti kepercayaan Habib dan jangan ikuti kepercayaan yang diikuti oleh bupati. Bupati Jember yang misalnya percaya bahwa Habib keturunan Nabi. Jangan. Dalam konteks ini saya menyarankan demi kebaikan bersama, jangan ikuti keyakinan dari Bapak Fawaid Bupati Jember yang yakin bahwa Ba'alawi keturunan Nabi. Mudah-mudahan saya salah. Jadi Bapak, silakan Bapak menjawab apa yang saya sampaikan, kalau misalnya saya salah. Karena apa? Ada sejumlah makam yang diduga palsu makamnya Habib di wilayah Kabupaten Jember. Yang sangat viral adalah, ini pernah saya teliti, yang sudah pernah saya konten di video saya yang sudah beberapa bulan lalu, udah lama, di channel Newsclan Official, bahwa makam di kaki Gunung Kumitir itu, jadi kalau kalian dari Jakarta melewati jalan selatan, jalur selatan, itu akan melewati Gunung Kumitir atau Gunung Merawan. Ini perbatasan Banyuwangi dan Jember. Di kaki Gunung Kumitir yang masih wilayah Kabupaten Jember ya, itu di pojok kiri jalan ada makam Habib ya. Kalau nggak salah Habib Ali atau siapa itu. Pokoknya dikabarkan itu adalah cucunya Habib Soleh Tanggul begitu, atau kerabatnya gitu. Tapi makam itu diisbat dari halusinasi dan mimpi. Dan itu adalah makam komplek makam umum. Lalu dibangunlah makam yang besar. Besar banget nih, mewah di situ makamnya. Tapi saya pastikan di situ bukan makam Habib, tapi itu adalah komplek pemakaman umum. Kalau misalnya dibongkar ya mungkin ada tulang belulang, tapi itu adalah penduduk sekitar. Makam warga sekitar. Oleh karena itu kalau dibongkar harus diadakan tes DNA. Kalau ketemu di situ adalah tulang belulang. Benarkah itu adalah DNA-nya sama dengan keluarganya Habib Soleh Tanggul? Kalau tidak sama, ya, maka jelas itu adalah makam palsu, makam yang diba'alawikan, makam yang dihabibkan. Ini persoalan kita bersama. Jadi kami berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, mohon selektif dan skeptif demi kebaikan bersama, demi pengambilan keputusan yang tepat. Jangan asal percaya kepada masukan dari menteri-menteri pembantu-pembantu Bapak terkait masalah Habib Ba'alawi, misalnya terkait dengan pengangkatan guru tua atau Habib Idrus bin Salim sebagai keturunan Rasulullah. Penolakan sudah di mana-mana Bapak. Dan penolakan itu tidak hanya omong-omong, ada dasar hukumnya, ada dasar ilmiahnya bahwa yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memenuhi persyaratan sebagai keturunan Rasulullah, juga sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu, sejumlah menteri Bapak tolong diajak diskusi lagi, komunikasi, seperti misalnya sejumlah menteri yang tadi sudah saya sebutkan. Ada Menteri ATR apa itu, atau BPN ya, pokoknya namanya Pak Nusron Wahid. Nah, kemudian Menteri Hukum, Bapak Supratman, kemudian Menteri UMKM, Bapak Maman, kemudian Menteri Sosial ada Bapak Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bapak Bahlil. Ini perlu diajak komunikasi lagi Bapak. Ya. Dan Bapak tidak usah tersandra karena pernah ada hubungan pertemanan dengan Rizik Syihab. Masyarakat semuanya sudah tahu Bapak dulu sebelum berpasangan dengan Mas Gibran, Bapak Prabowo adalah calon presiden yang didukung oleh Habib Rizik dan komplotannya. Tetapi dukungan Habib Rizik dan komplotannya tidak menjadikan Bapak terpilih sebagai presiden. Dan ketika Bapak berafiliasi dengan keluarga Bapak Joko Widodo, dan ketika Bapak
berpasangan dengan Mas Gibran, Bapak Prabowo bisa menjadi presiden dan terpilih. Dan dari data itu maka kemungkinan besar ya pemilih Bapak Prabowo adalah yang mayoritas dulu pemilih Pak Jokowi. Sehingga naiknya Bapak menjadi presiden itu jelas diantaranya atas jasa Pak Jokowi dan Mas Gibran. Oleh karena itu, Bapak Prabowo tidak usah merasa tersandera dengan Rizik Syihab, lalu harus memberi balas budi untuk melindungi komplotan Habib Ba'alawi. Ya, tidak perlu Bapak. Itu menurut kami. Mudah-mudahan Bapak memahami dan mengerti. Karena jangan melihat siapa yang memberi masukan, siapa yang memberi saran. Walaupun saya bukan staf khusus presiden, walaupun saya bukan menterinya Bapak, walaupun saya hanya rakyat jelata, jangan lihat siapa saya, tapi lihat apa yang saya sampaikan. Insya Allah Bapak Presiden Prabowo, apa yang saya sampaikan berdasarkan data-data, fakta-fakta yang sudah beredar menjadi konsumsi publik, bukan fitnah. Itu semuanya ada datanya. Apalagi yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini sudah 2 kali mengajukan dan 2 kali gagal dengan alasan ditunda. Ya, jangan sampai kemudian penundaan itu dijadikan sebagai kesempatan untuk memalsukan data-data dan dokumen. Sekali lagi, jangan kemudian kriteria persyaratan untuk menjadi pahlawan nasional dirubah, dimanipulasi demi mau menaikkan atau demi mengangkat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menjadi pahlawan nasional. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi sekarang ini kami berharap PWILS seluruh Indonesia Raya, tidak hanya Kabupaten Banyuwangi, tidak hanya Banten, segera melakukan pelaporan. Dan Bapak Sekjen PWILS yang sudah viral menyampaikan akan membalas 1000 laporan terhadap Habib Ba'alawi, mohon segera direalisasi Pak, karena komplotan FPI, Front Persaudaraan Islam yang dulu namanya Front Pembela Islam, ya sekarang Persaudaraan Islam, Rizik Syihab ini sudah menjadi-jadi Pak. Ada sejumlah dugaan persekusi yang dilakukan oleh kelompok Rizik Syihab dan juga kelompok pendukung Ba'alawi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bapak. Langkah hukum harus segera ditempuh ya. Ambil contoh misalnya beberapa waktu yang lalu Mbah Mufid Sadullah di Klaten juga sudah dipersekusi. Sampai kemudian Kesbangpol mendamaikan, mengundang Gus Mufid atau Mbah Mufid Sadullah dipertemukan dengan yang namanya kelompok FPI. Tapi kelompok FPI di dalam rekaman voice note yang saya terima itu arogan dia, sombong sekali dia. Maka sangat wajar kalau kemudian Mbah Mufid Sadullah menolak islah, menolak minta maaf. Karena Mbah Mufid Sadullah tidak pernah bersalah. Ingat, Mbah Mufid Sadullah tidak bersalah sedikit pun kepada komplotan Habib, komplotan FPI di Klaten. Dan tadi malam juga saya dapat kabar bahwa Bapak Soheh, Ketua PWILS Klaten, diduga menjadi korban tabrak lari dan pelakunya diduga adalah oknum FPI, anggota FPI. Kalau memang dia baik, kenapa dia harus lari? Harusnya kenalan, ditungguin, walaupun lukanya bukan luka berat, luka ringan, lecet-lecet. Tetapi itu sudah mengindikasikan ya, bahaya nih. Beberapa waktu yang lalu juga, dan sudah dibocorkan oleh Gus Fuad, ada sejumlah orang bayaran demo di jalan masuk ke pondok pesantrennya Gus Fuad Pleret. Ternyata itu adalah pendemo bayaran. Kenapa harus membayar? Karena FPI, Rizik dan komplotan Habib ini sudah tidak didukung pribumi. Mayoritas orang-orang pribumi itu sudah tobat, sadar, tidak lagi menjadi muhibin Habib Ba'alawi. Sejumlah haul Habib itu banyak didatangi oleh sesama Habib
Yang dulu datang dari muhibinnya itu sekarang banyak muhibin yang tobat. Jumlah pribumi sudah berkurang untuk hadir di haulnya para habib itu, ya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon ampun. Video ini tidak dibuat untuk merendahkan siapapun, justru kita memperjuangkan untuk setara semuanya. Mari kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati. Setara, kita laksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan ada yang merasa lebih mulia hanya gara-gara nasab. Ya, jangan Anda komplotan Ba'alawi mengaku keturunan Nabi Rasulullah, lalu Anda mengatakan diri Anda lebih mulia daripada 70 kiai alim. Oke? Mohon maaf, mohon ampun, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!